Meranjak acara selanjutnya, cara inti pembacaan tahfidz qiraatul kutub yang akan dibacakan oleh saudara Jamjami Yusuf, berasal dari Gondrong Udik. Ya, kepadanya kami persilahkan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamjam Yusuf. Saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Matan Ghoyatul Takrib yang dikarang oleh Syekh Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Dan saya akan menjelaskan dan membacakan yang pertama muqaddimah, dan yang kedua fasal Kitabut Thaharah tentang hukum-hukum bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, segala puji yaitu lillahi, hanya milik Allah. Alhamdu, bermula segala puji yaitu lillahi, milik Allah, Rabbil alamina, yang merajai seluruh alam semesta. Wasalla, dan semoga memberi rahmat dan kehormatan siapa Allahu, Gusti Allah, ala sayyidina, atas Tuhan kita, rupanya Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi, yang menjadi nabi, al-ummi, dan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya Nabi, at-tahirina, yang suci-suci, wa sahabatihi, dan sahabatnya Nabi, ajma'ina, semuanya. Qala, berkata siapa Al-Qadi, ahli hukum, Abu Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, rahmatullahi ta'ala, semoga memberi rahmat pada Al-Qadi Abu Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Siapa Allahu, Gusti Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Sa'alani, meminta pada saya, siapa ba'dul asdiqai, hafidhahum, semoga menjaga pada ba'dul asdiqai, siapa Allahu, Gusti Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah. Apa an a'mala, untuk membuat mukhtasaran, pada kitab ringkasan, fil fiqhi, di dalam ilmu fiqih, ala madhabil imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, rahmatullahi, semoga bermula rahmat Allah, alaihi, atas Imam Syafi'i, waridwanihi, dan keridhaan Allah pada Imam Syafi'i, fi ghayatil ikhtisari, di dalam sangat ringkas, wa nihayatil ijazi, dan sangat padat, liyaqruba, supaya dekat, apa mukhtasaran, alal muta'allimi, atas orang yang belajar, apa darsuhu, mempelajari mukhtasaran, wa yashula, dan gampang, alal mubtadi, bagi orang yang baru mulai belajar, apa hifdzuhu, mempelajari mukhtasaran, wa an ukthira, dan untuk memperbanyak siapa saya, minat taqsimati, dari beberapa bagian, wa haslil khisali, dan membatasi beberapa hukum. Fa'ajabtuhu, maka menjawab siapa saya, ila dzalika, pada ba'dul asdiqai, taliban, untuk mencari lithawabi, ganjaran pahala, ragiban, karena cinta, ilallahi, kepada Allah ta'ala, maha luhur siapa Allah, fit taufiqi, di dalam pertolongan Allah, lisabi, pada kebenaran, innahu, sesungguhnya Allah, alama, atas perkara, yasha, yang berkehendak siapa Allah, yaitu qadirun, yang maha kuasa, wa bi'ibadihi, dan hamba-hambanya Allah, yaitu latifun, yang maha lembut, khabirun, yang maha waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruh alam semesta. Jadi segala pujian, semua pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa segala pujian itu? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, qadim ala qadim, yaitu Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, qadim ala hadits, Allah memuji makhluknya. Dan yang ketiga, hadits ala hadits, makhluk memuji makhluknya. Dan yang keempat, hadits ala qadim, makhluk memuji Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kehormatan pada pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, dan keluarganya yang suci-suci dan semua para sahabatnya. Qala al-Qadi Abu Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani rahimahullah ta'ala, sa'alani ba'dul asdiqai hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwanihi fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Jadi Syekh Al-Qadi Abu Syuja'in Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani telah berkata bahwa ada sebagian teman-teman saya, kata Syekh Al-Qadi, yang meminta kepada saya untuk dibuatkan apa? Dibuatkan kitab ringkasan yang berisinya di dalamnya ilmu fiqih atas mazhab Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau Imam Syafi'i, atas Imam Syafi'i dan keridhaan Allah pada Imam Syafi'i, yang sangat ringkas tapi padat ilmu pengetahuannya. Untuk apa dibuatkan kitab ringkasan ini? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi hifdzuhu. Untuk supaya gampang bagi orang yang baru belajar dan bagi orang yang baru belajar mempelajari kitab ini dan menghafalinya. Wa an uktsira minat taqsimati wa hasril khisali, dan saya ingin memperbanyak bagian-bagian di dalam kitab ini dan membatasi hukum-hukumnya. Kata Syekh Al-Qadi, fajabtuhu ila dzalika taliban lis-sawabi, maka saya telah mengabulkan semua permintaan-permintaan teman-teman saya. Bukannya saya sombong atau apalah, melainkan saya untuk mencari ganjaran pahala. Ragiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lis-shawabi, karena saya cinta kalau Allah memberikan pertolongan atau taufiknya pada kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah atas perkara yang ia inginkan itu maha kuasa, dan kepada hamba-hambanya Allah yang maha lembut dan maha waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitabut taharati. Ai hadza bermula ini, yaitu kitabut taharati, menjelaskan tentang hukum-hukum bersuci. Al-miyahu bermula beberapa air, allati yajuzu yang boleh, biha dengan al-miyahu apa tathiru bersuci, yaitu sab'u miyahin, ada 7 beberapa air. Ma'us samai, yang pertama air hujan, wa ma'ul bahri, dan yang kedua air laut, wa ma'un nahri, dan yang ketiga air sungai, wa ma'ul biri, dan yang keempat air sumur, wa ma'ul aini, dan yang kelima
air mata, sumber mata air, wa ma'ul salji, dan yang keenam air salju, wa ma'ul barodi, dan yang ketujuh air embun. Tsummal miyahu, kemudian bermula beberapa air, yaitu ala arba'ati aqsamin, terbagi atas 4 bagian. Tahirun mutahhirun, yang pertama air yang suci mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak makruh hukumnya. Wa huwa, bermula tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu al-maul isti'mal, yaitu al-maul isti'mal. Isti'maluhu wa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wa huwa tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu al-maul mutlaq, air yang mutlak. Wa tahirun mutahhirin, dan yang kedua air yang suci mensucikan, makruhin, yang makruh hukumnya. Wa huwa, bermula tahirun mutahhirun makruhun, yaitu al-ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari. Wa tahirun ghairu mutahhirun, dan air yang ketiga air yang suci yang tidak mensucikan. Wa huwa, bermula tahirun ghairu mutahhirun, yaitu al-ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan. Wal mutaghayyiru, dan berubah apa alma, bima, dengan sesuatu, khalatahu, yang tercampur apa alma, minat tahirati, dari perkara yang suci. Wa ma'un najisun, dan yang keempat air yang najis. Wa huwa alladhi halat, wa huwa, bermula ma'un najisun, yaitu alladhi halat, yang terdapat di dalam alma, halat fihi, yang terdapat di dalam alma apa najasatun najis. Wa huwa, bermula ma'un najisun, yaitu dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Au kana, atau ada apa alma, yaitu kullataini, yaitu kullataini 2 kullah. Fataghayyara, maka berubah apa maka tercampur. Fataghayyara, maka berubah apa alma. Wal kullatani, dan 2 kulah. Wal kullatani, bermula 2 kulah, yaitu khamsumiyati ritlin, 500 ritel. Baghdadiyin, bagi bangsa Baghdad, takriban, kira-kira, fil asahi, di dalam kaul yang lebih sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Jadi air-air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7. Apa saja? Yaitu ma'us samai, yang pertama air hujan, ma'ul bahri, dan yang kedua air laut, ma'un nahri, dan yang ketiga air sungai, ma'ul bi'ri, dan yang keempat air sumur, ma'ul aini, dan yang kelima mata sumber air, ma'ul salji, dan yang keenam air salju, ma'ul barodi, dan yang ketujuh air embun. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin, air yang suci mensucikan namun makruh hukumnya, yang tidak makruh hukumnya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Apa itu air yang suci mensucikan? Yaitu air yang mutlak, seperti air yang mutlak, air yang tidak memiliki nama. Air mutlak itu yang tidak mempunyai nama, dia akan berganti nama sesuai dengan tempatnya. Itu air mutlak. Contohnya seperti air putih di dalam galon, itu namanya air galon.
dan air putih di dalam gelas, itu namanya air gelas. Tapi kalau air susu di dalam galon, itu namanya air susu. Dan air susu di dalam gelas, itu namanya air susu juga. Jadi air mutlak itu yang tidak memiliki nama, dia akan berganti nama sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua, tahirun mutahhirun makruhun. Air yang suci mensucikan namun makruh hukumnya. Wa huwa al-ma'ul musyammas. Apa itu air yang suci mensucikan namun makruh hukumnya? Yaitu air yang terkena sinar matahari yang sangat panas. Maka jika kita bersuci atau berwudu dengan menggunakan air yang sangat panas, tidak boleh bagi kita, karena hukumnya makruh. Dan yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirun. Air yang suci namun tidak mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Apa itu air yang suci yang tidak mensucikan? Itu air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk berwudu. Jadi ketika kita ingin bersuci atau berwudu, tidak boleh kita menggunakan air yang sudah kita pakai. Misalnya seperti kita berwudunya di ember, lalu diambil airnya, tuangkan, kita berwudu. Jika kita berwudu menggunakan air itu, kalau air itu sudah kita pakai untuk berwudu lalu jatuh lagi, maka tidak boleh kita gunakan, maka batal wudu kita. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati. Dan tercampurnya dari perkara yang suci. Misalnya air terjatuhan daunan, air itu suci namun tidak bisa mensucikan. Dan juga seperti air-air yang lainnya, air kopi, air teh jus, air yang lain lah, air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang keempat, ma'un najisun, air yang najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Apa itu air yang najis? Air yang terdapat di dalamnya sebuah najis. Jadi kita tidak boleh berwudu atau bersuci menggunakan air yang najis. Wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayyara. Dan air najis itu kurang dari 2 kullah, maka tidak boleh juga kita bersuci menggunakan air yang kurang dari 2 kullah. Atau ada air yang 2 kullah tercampur dengan najis, maka apa yang terjadi dengan air itu? Kita lihat air itu. Jika air itu tidak berubah warnanya, maka tidak najis. Jika air itu berubah warnanya dan bau, maka air itu najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wal kullatani khamsumiyati ritlin baghdadiyin. Dan air 2 kullah itu ukurannya 60, dan air 2 kullah itu ukurannya 500 ritel bagi bangsa orang Baghdad. Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Kalau bangsa Indonesia 60 persegi panjangnya dan lebarnya. Takriban fil asahi, kira-kira seperti itu di dalam kaul yang lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Khudhu ma safah wa da'u ma kadar. Ambil yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.